pimpin supaya kegiatan pembelajaran kita lebih bagus ataupun lebih sukses, maka silakan dipimpin untuk berdoa. Siapa? Tukang kayunya? Indra. Oh iya, silakan Indra. Siap, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadiran dari kalian. Siapa tahu ada kalian yang tidak masuk. Kira-kira siapa yang tidak masuk? Siapa? Desi. Desi kenapa alasannya? Siapa? Terus siapa lagi? Elisa. Elisa juga kenapa alasannya? Sakit. Ada lagi? Dari sini ada lagi? Siapa? Siapa? Putri. Kenapa alasannya? Oke, izin. Semoga yang izin sakit alfa itu semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sebelumnya dicek terlebih dahulu, siapa tahu ada sampah yang yang masih ada di lingkungan pembelajaran ini, karena kalau masih ada sampah yang kurang nyaman. Ada semuanya? Oke. Nanti kita di sini akan menyampaikan atau materi mengenai tentang tes prosedur. Sebelum memulai kegiatan belajar tes prosedur, maka di sini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Gitu. Salah satunya tujuan pembelajaran tes prosedur itu nanti kalian di sini harus bisa membuat sebuah yang namanya langkah-langkah, ya, langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Seperti itu boleh saja. Mau misalkan membuat mie ataupun misalkan mau membuat nasi goreng dan lainnya juga, itu silakan. Yang penting tujuannya di sini bagaimana caranya kalian itu bisa membuat langkah-langkah dan membuat struktur dari sebuah teks prosedur, begitu ya. Dulu juga sempat Bapak pernah membuat sebuah yang namanya tentang nasi goreng, gitu ya. Dimana nasi goreng itu biasanya sebelum kita membuat, kita akan menyediakan dulu, gitu, mengenai tentang bahan-bahan yang akan kita gunakan, gitu ya. Salah satunya ketika ingin membuat nasi goreng, berarti kan kita harus menyediakan yang namanya nasinya dulu, kemudian minyaknya dulu dan lain sebagainya, gitu. Nah, itu mengenai tentang tes prosedur. Kalau berbicara tentang langkah-langkah, maka itu disebut dengan yang namanya teks prosedur, begitu. Nanti kalian di sini bagaimana caranya akan mempelajari mengenai tentang teks prosedur. Mungkin dari kalian di sini apakah sudah mengenal ataupun sudah mengetahui mengenai tentang teks prosedur? Ada yang tahu? Atau pernah belajar? Sudah pernah belajar bahwa kalian itu pernah belajar mengenai tentang teks prosedur? Ada yang sudah? Kira-kira menurut kalian apa teks prosedur itu? Seingatnya aja. Ada yang tahu? Apa? Ada
diperkuat susunannya. Ya, mulai dari tujuannya, kemudian materialnya atau bahannya, alat-alat dan bahannya, kemudian langkah-langkahnya, dan terakhir nanti membuat kesimpulan. Begitu ya. Oke? Itu mengenai tentang tes prosedur. Nanti supaya hal yang lebih memahami materi tentang tes prosedur, nanti Bapak akan menyampaikan materinya mengenai tentang tes prosedur. Silakan nanti kalian untuk memahami ataupun menyimak dengan sesama supaya nanti tidak terjadi yang namanya gagal paham gitu ya, atau salah menafsirkan gitu. Ini silakan dipahami materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oh iya, sebelum belajar jangan lupa berdoa. Kalau sudah, di video ini kita akan belajar mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis dari teks prosedur. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari teks prosedur. Kira-kira ada yang tahu gak nih apa itu teks prosedur? Sebelum memulai materi, pernah tidak kalian melakukan suatu kegiatan atau mengoperasikan sesuatu? Tentu pernah, bukan? Saat kalian melakukan atau mengoperasikan suatu hal, tentu terdapat tahapan atau langkah-langkahnya. Contohnya, saat kalian membuat mie instan atau merakit sebuah mainan. Nah, tahapan atau langkah-langkah itulah yang dinamakan dengan prosedur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata prosedur diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Maka dari itu, teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara untuk melakukan suatu hal yang menjelaskan langkah demi langkah secara berurutan, sehingga mampu menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira apa sih tujuan dari teks prosedur? Tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau penonton dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks prosedur. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri teks prosedur? Ciri yang pertama ialah kalimat yang digunakan berupa kalimat perintah, saran, atau larangan. Ciri yang kedua, terdapat panduan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Ciri yang ketiga, memuat aturan atau batasan dalam bahan ataupun proses langkah kerja. Dan ciri yang terakhir yaitu langkah-langkah kegiatan disusun secara sistematis dan terurut. Kalau tadi kita sudah membahas ciri-ciri, berarti yang terakhir kita akan membahas jenis dari teks prosedur. Apa saja ya jenis dari teks prosedur? Terdapat 3 jenis teks prosedur, di antaranya teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Sesuai dengan namanya, teks prosedur sederhana adalah teks yang memuat tahapan atau langkah-langkah yang tergolong
sederhana. Langkah-langkah yang dipaparkan tidak banyak, hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Contohnya seperti prosedur menggunakan setrika, prosedur menghidupkan komputer, atau prosedur membuat mie instan. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang terdiri atas banyak langkah dan langkah-langkah tersebut berjenjang untuk setiap tahapannya. Contoh dari teks ini seperti prosedur membuat KTP atau prosedur membuat nasi kuning. Dan yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit dan mudah dipahami. Biasanya, teks prosedur protokol memiliki lebih dari 3 hingga 4 langkah atau tahapan. Contohnya seperti prosedur menggunakan mesin cuci, prosedur memasak nasi, atau prosedur membuat spaghetti. Nah, itu tadi materi tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis dari teks prosedur. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, itu termasuk contoh juga ya, itu juga termasuk contoh ke dalam yang namanya teks prosedur. Jadi teks prosedur itu kurang lebih teks yang menjelaskan, gitu ya. Teks yang menjelaskan mengenai tentang proses ataupun tata cara untuk membuat sesuatu. Kurang lebih seperti yang video yang kalian tadi simak, gitu. Dari video yang kalian simak tersebut, mungkin ada yang kurang tahu ataupun ingin ditanyakan perihal mengenai tentang teks prosedur. Silakan dari kelompok ini, ya. Silakan Pak Biasan. Jika teks prosedur tidak dengan tangan dan alat, apakah bisa disebut teks prosedur? Ya, oke. Yang bertanya dulu. Terima kasih untuk Pak siapa namanya Nur Hasan. Dia mengatakan bahwasanya kalau sebuah teks prosedur itu tidak ada yang namanya tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya, apakah misalkan bisa disebut teks prosedur, begitu ya. Kalau yang berbicara mengenai tentang teks prosedur, tadi kan kita sempat berbicara mengenai tentang langkah-langkah ataupun tata cara, begitu. Kalau yang disebut dengan yang namanya teks prosedur itu, di situ ada yang namanya tadi tahapannya, gitu ya. Tahapannya itu pertama kita buat dulu, kita mau membuat apa nih? Misalkan mau membuat temanya, misalkan mau membuat nasi goreng, sambil buat dulu temanya. Kemudian baru nanti setelah dibuat temanya, usahakan temanya itu harus lebih lebih menarik, gitu, lebih membuat pengetahuan. Itu silakan disesuaikan saja dengan keinginan ataupun kebutuhan yang lainnya, begitu ya. Kemudian yang kedua, harus ada materialnya, gitu, atau disebut dengan yang namanya bahan-bahannya, gitu. Bahan-bahan yang digunakan itu disesuaikan dengan apa yang ingin kita buat, gitu. Ketika misalkan kita ingin membuat nasi goreng, maka kita harus persiapan dulu, gitu ya. Ataupun mau membuat misalkan bakso, maka materialnya itu apa? Disiapkan alat dan bahannya, gitu. Guna untuk apa? Untuk membuat pekerjaan itu lebih mudah, gitu ya. Kemudian baru nanti setelah itu dibuat yang namanya langkah-langkahnya,
ataupun secara berurutan gitu ya. Jadi langkah-langkah tersebut itu akan menentukan, hingga kalau langkah-langkahnya itu bagus, cocok, kemudian tepat, maka hasil dari sebuah produk itu akan jauh lebih bagus. Begitu ya. Baru nanti yang terakhir dibuat kesimpulan dari sebuah yang namanya teks prosedur itu. Begitu. Apakah misalkan ketika kalian ingin membuat sebuah yang namanya misal itu bisa dengan mudah digunakan ataupun itu bisa dengan lancar kalian menggunakannya gitu. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan itu tidak dilaksanakan misalkan secara betul, itu tidak akan begitu tepat ataupun tidak akan begitu bagus. Makanya semuanya itu harus terstruktur begitu ya. Kalau ada beberapa yang tidak ada ataupun yang hilang, itu nanti bisa merusak hasil dari sebuah produk itu. Begitu. Siapa namanya? Nur Hasan gitu ya. Oke, ada lagi dari kelompok yang lainnya? Oke, silakan pada kelompok lainnya, silakan. Bagaimana cara membuat teks prosedur? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau berbicara mengenai tentang caranya ataupun langkah-langkahnya, tentu kita itu harus membuat dulu misalkan apa yang ingin kita buat. Makanya di situ istilahnya kita harus bisa membuat rancangan terlebih dahulu begitu ya. Kalau misalkan kalian tidak punya rancangan, sulit begitu ya. Makanya di sini tadi ketika ingin membuat sebuah yang namanya teks prosedur, maka tentukan dulu kalian mau membuat apa nih misalkan gitu ya. Kalau untuk supaya pembuatannya itu lebih bagus dan lebih sesuai, itu harus dilakukan tuh. Apa yang dilakukan? Strukturnya ataupun urutan-urutannya. Karena dengan urutan-urutannya itu bisa mempengaruhi hasil dari sebuah yang namanya produk. Begitu. Ya. Jadi ketika misalkan siapa Indra ingin membuat sebuah yang namanya produk, kalau produknya itu tidak begitu tepat untuk digunakan, ya berarti nanti hasilnya juga tidak akan begitu baik. Makanya supaya tepat pembuatan itu dibuat dulu skenarionya ataupun rancangannya, begitu ya. Itu yang ditanyakan oleh siapa namanya, Saul dari Indra ya. Kemudian berikutnya nanti dari video yang tadi disampaikan, apakah kalian sudah ada gambaran enggak ataupun ada bayangan gitu ya perihal mengenai tentang yang namanya teks prosedur? Ada? Ada? Ada enggak? Atau ada yang mau misalkan memberikan tanggapan juga perihal tadi apa yang Bapak jelaskan? Ada? Kalau tidak ada, Bapak di sini akan membuat dua kelompok, gitu ya. Silakan untuk membuat sebuah kelompoknya dulu. Kelompoknya apakah mau ditentukan sama Bapak atau kalian sendiri? Sendiri. Ya udah, kalau kalian sendiri ingin menentukan supaya lebih bagus, silakan untuk memisahkan diri masing-masing kelompoknya. Yuk. Ayo, silakan. Ya, kelompoknya ya mau dengan siapa? Yuk.
akan membuat yang namanya ikan, gitu ya. Siap, fokus. 1 kali tepuk tangan, 2 kali tepuk tangan, 3 kali tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Oke, karena apa namanya kelompoknya sudah dibuat, maka di sini nanti Bapak akan memberikan sebuah yang namanya gambar, gitu ya. Akan memberikan sebuah yang namanya gambar. Silahkan mau dipilih kelompok yang satu, mau yang mana? Oke, yang T. Berarti kelompok 2 yang kopi karena tidak ada pilihan lagi. Nih, silakan. Itu gambarnya. Silakan diamati terlebih dahulu gambar tersebut. Dari gambar tersebut oleh kamu silakan untuk diperhatikan terlebih dahulu gambar tersebut ya. Silakan waktunya 10 menit. Silakan diamati apakah misalkan gambar tersebut di apa namanya warnanya apa, silakan diamati. Kemudian gelasnya berbentuk apa, silakan diamati. Ya, diperhatikan. Silakan. Atau silakan ditulis terlebih dahulu apa itu biasanya warna yang namanya oranye muda ya, oranye muda. Atau kuning-kuningan ya, kuning-kuningan. Ya kan di apa namanya diamati dulu bergambar tersebut ya. Kalau sudah tukar misalkan dengan yang lainnya, atau mau di apa namanya mau dilihat dulu silakan. Lagi waktunya masih ada. Silakan diamati dulu. Sudah? Kalau sudah, nanti di sini ada sebuah apa namanya ada sebuah LKPD yang harus kalian apa namanya kerjakan begitu.
diamati saja. Ini ada KPD yang harus kalian kerjakan. Ini boleh silakan diambil. Di situ kan terdapat sebuah yang namanya gambar, gitu ya. Terdapat sebuah yang namanya gambar. Karena kalian di sini nanti membuat sebuah yang namanya tahapan-tahapan ataupun urutan-urutannya, silakan nanti itu dibuat dulu yang namanya tata caranya dulu, begitu ya, tata caranya ataupun tahapan-tahapannya. Silakan ditulis di buku terlebih dahulu, ya. Silakan tulis di buku terlebih dahulu mengenai tahapan-tahapan yang akan kalian gunakan untuk membuat sebuah yang namanya sesuatu, gitu ya. Kali ini kan berarti untuk membuat kopi. Silakan dibuat masing-masing, ditulis di bukunya, ya, tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya. Yuk, waktunya 10 menit. Silakan. Silakan ya dibuat dulu. Ini ya di buku tulis kamu, silakan. Tulisan ya, silakan dituliskan. Pertama apa, nanti kita padukan tuh yang sebenarnya itu yang apa. Ya, pertama apa, kedua apa. Jadi sesuai dengan yang kalian tahu ya, itu ada LKPD-nya, silakan diisi. Boleh nanti kalau ada hal-hal yang sekiranya menurut kalian tidak dipahami, silakan untuk ditanyakan. Gitu. Kan di situ ada gambarnya ya, silakan nanti dibuat gitu ya. Urutan kan siapa tahu nanti
kalian beda apa namanya, beda caranya gitu ya. Nanti perbedaan itu supaya tahu apa namanya sesuai gitu, makanya kita padukan gitu. Ini tentang tahiyat. Iya, teh. Silakan dibuat misalkan warnanya apa tuh. Ini warna ini misal pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Ya ini nanti ditulis gitu ya. Itu silakan nama kelompoknya diisi ya. Boleh sebagian menulis apa namanya identitas KKPD, sebagian yang menjawabnya. Ada yang mau lagi paham nggak? Kalau kurang pahami, ditanyakan ya. Karena ini apa namanya materi tentang tahapan-tahapan, maka di sini kalian harus sesuai tahapannya. Sesuai urutannya, ataupun tahapan-tahapannya. Kalau misalkan yang bagus yang kayak gimana tuh dalam membuat atau dalam menyusun tes prosedur itu silakan. Kalau ada yang kurang paham tanyakan. Tinggal baru lagi nih, ini baru 2 tuh tahapan yang baru 2 itu berempat ya, sampai dipahami aja. Kalau misalkan ada yang kurang pas boleh dirubah lagi.
anak-anak gerah? Anak gerah. Berapa lagi? Oh, ini udah. Ini yang tunggu yang belum nih, kemarin. Bertanya ya kalau sama enggak hal yang bingung gitu ataupun lanjut silakan. Cara bingung untuk memulai bagaimana juga silakan. Ya.
gelas. Sama ini juga nih cara membuat teh manis gitu ya. Terus kalau sudah ya ini kayak ini kan ada tuh cara membuat teh manis. Oke, sama kelompok ini nggak ada ya, ada nama kelompoknya ya. Iya. Nih, kelompoknya ini semuanya tulis. Oke, semuanya ditulis ya. Jadi kalau ini sudah, berarti kayaknya ini sudah tahu nih cara membuat teh manis gitu. Tinggal nanti mungkin sesuaikan saja, lihat nanti dengan seleranya gitu. Kan biasanya kalau membuat itu ada yang ini ya sedang kemudian ini sama ya ini juga ya. Nah kalau misalkan tema ini membuat kopi gitu, itu membuat kopi nikmat atau membuat kopi saja. Nah gitu. Makanya nanti kalau tidak dibuat temanya kan kurang begitu lengkap gitu. Maka dibuat temanya gitu. Ya. Ini udah, berarti tinggal yang itu lagi. Masih ada waktu 5 menit, kurang lebih 5 menit lagi. Coba lihat punya enggak. Oke, tulis ini ya, pakai apa namanya, pakai temanya gitu. Supaya apa namanya, supaya lengkap gitu. Jadi kalau ada temanya kan, ketika ada orang yang apa namanya bertanya ini tentang apa gitu, makanya ya karena sudah misalkan dibuat temanya, jadi dia sudah bisa mengetahui perihal mengenai langkah-langkah dalam membuat kopi. Dan kalau sudah, ini ada sebuah yang namanya karton. Ya, nanti kalian di sini akan membuat sebuah gambar berseri. Ya, akan membuat sebuah gambar berseri. Nanti sebelum kalian membuatnya, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu gitu ya, mengenai tata cara dalam mengerjakan gitu. Kan ini kan karton nih, ada sebuah karton. Ada sebuah karton. Di sini silakan kalian nanti menuliskan sini karton tersebut, begitu ya, perihal mengenai hasil yang kalian kerjakan gitu. Jadi hasil yang kalian kerjakan itu nanti bisa ditempelkan di sini gitu. Terserah misalkan
gambarnya, gitu ya. Kan kalian sudah dikasihkan gambarnya. Jadi gambar tersebut ditempelkan di sini, baru nanti apa yang kalian itu kerjakan boleh nanti ditempel di karton. Ada gambaran tidak? Kalau belum ada gambaran, jelaskan lagi. Jadi ini kan karton, nanti di sini ditempel isi gambarnya, gitu ya. Gambar berserinya itu. Kemudian baru di bawahnya misalkan dibuat kotak. Nah, dari kotak itu nanti silakan ditempelkan langkah-langkahnya, gitu ya. Langkah-langkahnya itu ditempelkan di dalam sebuah karton, gitu. Nanti setelah diurutkan sesuai dengan apa yang kamu itu anggap benar, baru nanti kalian akan melaporkan ataupun mempresentasikannya, gitu. Itu ya, jadi dipahami? Ya. Kalau sudah bisa dipahami, ini silakan diambil. Jangan sampai lupa tulis nama itunya. Ya, kelompok. Jangan ditulis nama kelompoknya. Ini nanti ditulis ya, nama kelompoknya, gitu. Kelompoknya anggotanya siapa, ditulis. Ya, ada waktu 10 sampai 15 menit. Ya, silakan untuk dikerjakan. Boleh bertanya apa? Buat tulisnya nanti ayat apa yang kalian buat itu dipotong, gitu. Terus nanti ditempel. Buat dulu ininya sininya nih. Apa namanya? Ininya tempel dulu nih. Ya, gitu. Silakan mau bentuknya pakai itu apa? Mau misalkan pakai itu juga silakan. Bisa pakai ini. Iya. Ya, jangan sampai sobek ya. Buat dulu ininya nanti, ya. Ininya tempelkan dulu, silakan mau di mana ini yang bagus. Ya. Oke, itunya ditempel dulu. Ya, yang satu lupa ya, tempel dulu. Boleh ya, kerja sama. Ya, sambil diskusi nanti boleh ditanyakan kalau ada hal yang kurang pas.
Ini aja dulu. Kanan. Lemnya silakan ya. Tempel ya. Boleh terserah mau di mana tempelnya. Saya utang aja. Silakan tempel. Ya, baru di sini makan. Ditempel. Nggak apa-apa ya tempelan. Udah ayo. Mari kita tempel. Dari mana nih? Dari tengah mau di pinggir silakan. Saya aja. Buat dulu Pak. Ya. Ini nih. Bentar. Dibuat di sini kotak-kotaknya. Ini buah-buahnya tempel di sini ya. Sini ya. Oke. Ya. Nah. Kalau masih desain aja potong ini tempel jangan ini potong harus bisa ya. Jadi kertas kosong tulis ya tempel boleh yang pilih lebih cepat. Silakan ya, silakan ya. Tempel. Ya, siap. Udah.
Bagi 2, 3 ya. Ya. Ya, silakan. Ya. 4. Itu yang banyak banyak tadi kan menempel banyak banget. Nanti setelah ini kalian presentasinya ya. Ini kayak udah sebentar lagi sebentar. Ini 5 menit lagi. Boleh yang sudah silakan perkenalkan ke depan. Perkenalkan kelompoknya ya. Dari kelompok berapa? Misalnya dari kelompok 2. Sampaikan. Nanti kelompok yang lain memperhatikan kemudian merespon nanti ya. Ya, silakan. Ya mau kelompok ini dulu kan udah? Atau mau itu? Ya, semuanya.
Ayo. Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nawati, Ainang Raini, Herawati, Gina, Cucu, Hawa, Rasul. Dai buruan. Ya, silakan. Pertama-tama silakan dua pasien, lalu masukkan satu kantong dan kemudian masukkan dua pasien. Dua. Tambahkan air panas dan aduk-aduk hingga gula larut dan airnya berubah menjadi merah. Ketiga, hilangkan teh manis dan yakult ini. Oke, itu berkenaan mengenai tentang cara membuat teh manis. Silakan dari kelompok ini untuk merespon. Ya, silakan dari kelompok ini untuk merespon mengenai hasil yang disampaikan oleh kelompok 2. Silakan merespon perihal mengenai tentang tata cara pembuatan teh. Silakan. Coba perhatikan, kalau kalian perhatikan itu hanya ada cara aja ya. Ya, nggak dicantumkan apa namanya alat dan bahannya ya. Ya itu hanya tata cara saja, gitu. Jadi alat dan bahannya tidak dicantumkan. Oke? Oke, kalau sudah tidak ada, silakan untuk ditutup. Gitu ya, silakan untuk ditutup. Silakan dari kelompok ke-1. Nanti persiapan untuk responnya ya, merespon nanti kalian. Ya. Ya, silakan. Salam dulu ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kelompok 1. Dinda Yasa Melani, Yunita, Angga, Hasawati, dan mana itu. Perhatikan nanti mau respon kalian. Langkah-langkah untuk membuat kopi. Pertama-tama siapkan kayu kecil dan panaskan air di atas kompor hingga mencapai 10 menit. Yang kedua, masukkan biji kopi yang sudah digiling halus ke dalam cangkir atau gelas yang ada satu. Gunakan yang kedua, Anda dapat menyesuaikan jumlah kopi sesuai dengan selera Anda. Yang ketiga, setelah air mendidih, tuangkan secara perlahan dalam cangkir atau gelas yang berisi bibit kopi. Pastikan seluruh kopi terendam dengan sempurna. Yang keempat, biarkan kopi merendam dalam air selama beberapa menit. Setelah itu aduk dengan perlahan menggunakan sendok agar aroma dan cita rasa kopi tercampur dengan baik. Dan yang terakhir, tambahkan gula sesuai selera Anda dan aduk kembali. Kopi siap disajikan. Nikmati secangkir kopi yang hangat mendadak sambil menikmati momen ketenangan Anda. Oke, itu kelompoknya. Silakan untuk kelompoknya untuk meminta tanggapan dari kelompok yang lainnya. Ya, silakan. Ayo, tawarkan dulu. Tawarkan dulu. Tawarkan dulu. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau merespon? Silakan. Oh iya ada katanya tuh. Siapa? Acungkan tangannya. Acungkan tangannya kemudian dibacakan. Atau mau siapa? Silakan. Untuk memasukkan lokasinya berapa sih? Sesuai selera. Oh iya, itu kan di situ kan tidak dijelaskan
semuanya itu bagus. Ayo tepuk tangannya. Semuanya bagus. Namun di sini Bapak akan memberikan sebuah penilaian gitu perihal mengenai tentang hasil yang kalian praktikan begitu, diskusikan. Untuk penampilan pertama itu nilainya sangat bagus, gitu ya, sangat bagus. Namun di situ ada kekurangannya ya. Kekurangannya itu salah satunya bahan-bahannya tidak dicantumkan ataupun tidak dituliskan di situ. Jadi ketika membuat sebuah tes prosedur bahannya harus dicantumkan gitu ya, supaya nanti terlihat strukturnya itu nampak gitu. Kemudian untuk proses pembuatannya gimana? Sangat mudah atau gampang? Udah. Mudah. Ya biasanya kan kalian juga sering menggunakannya gitu ya. Kalau untuk kelas dari kelompok 2 bisa dikatakan cukup bagus gitu, ya. Dan untuk penilaian kelompok yang penampilan yang kedua itu sangat bagus, namun juga di situ tidak disebutkan juga gitu ya, berapa ukurannya gitu atau berapa caranya gitu. Untuk untuk memberikan sebuah cara untuk membuat yang namanya kopi itu sangat sederhana gitu ya. Sangat sederhana. Pertama buatkan dulu atau disiapkan dulu materialnya, kemudian bahannya, kemudian baru dibuat langkah-langkahnya gitu ya. Itu berkaitan mengenai tentang yang namanya teks prosedur gitu. Nah, berikutnya di sini ada sebuah yang namanya soal ya, ataupun ada sebuah yang namanya tes gitu ya. Ada sebuah yang namanya tes gitu. Silakan itu hasilnya boleh dikumpulkan ke depan. Silakan hasilnya boleh dikumpulkan ke depan. Ya silakan. Ini ada sebuah soal, silakan untuk diisi. Ya, silakan untuk diisi soalnya. Silakan. Silakan ditulis di kertas atau di buku kalian.
sudah ditulis silakan di buku kamu jawabannya apa. Ya, jangan soal terus jawabannya sini apa. Mana nomor 1 paham misalkan. Ya. Ini ya silakan ditulis. Sudah? Nggak harus pakai itunya aja di apa namanya? Ya. Sudah ya ini ya. Oke, kalau sudah silakan perhatikan soalnya. Kemudian Bapak akan menanyakan untuk kelompok ini benar berapa dari jumlah 10 soal? Berapa? 8. Ada yang betul semua? Ada. Siapa? Oke, Oke. Ada lagi yang betul 9? Ada. Oke. Siapa namanya? Cucu. Oke, yang ini sudah selesai. Siapa yang betul semua? Ada? Ada siapa? Oke, Indra. Ada yang betul 9? Ada siapa? Indita. Ada lagi yang betul di bawah 9? Oke, ada. Oke, kalau sudah selesai mengisinya, Bapak kali ini akan menyimpulkan mengenai ataupun perihal tentang yang namanya materi yang kita jabarkan, gitu ya. Jadi Bapak akan memberi sebuah evaluasi untuk pembelajaran itu. Kalian bisa dikatakan cukup memahami karena apa di sini? Karena sudah ada gambarannya, begitu ya. Hanya evaluasinya kalau ini harus ada yang namanya apa namanya ya alat tambahannya, begitu. Kalau ini evaluasinya nanti dijelaskan ya kalau apa namanya ukuran untuk membuat sebuah yang namanya kopi. Oke, masih semangat? Masih semangat? Kalau masih semangat, coba apa nanti akan menyanyikan dulu ya. Nanti kalian jawab. Kelas 7 apa kabarnya? Baik. Kelas 7 apa kabarnya? Baik. Oke, kalau baik kan itu pertamanya. Mengenai tentang yang namanya teks deskripsi, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kegiatan apa namanya pembelajaran kali ini? Ada yang mau ditanyakan? Jadi gitu ya. Untuk tahapan-tahapannya kalian sudah bisa dikatakan. Kalau sudah selesai dan tidak ada lagi yang mau ditanyakan, silakan untuk KM ataupun yang namanya pemimpin kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran kali ini. Silakan. Siap, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan untuk beres-beres, siap-siap. Bukunya dimasukkan ke dalam tas. Silakan bukunya dimasukkan ke dalam tas. Kita siap-siap. Sudah? Kalau sudah, yuk silakan siswa terlebih dahulu untuk ya meninggalkan kelas. Yuk. Yaudah, ayo makan.
aku